Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to PIC Lipo Tower. Dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video khotbah ini. Aku percaya video ini pasti akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, kita masuki bulan Maret, saudara. Tema bulan Januari kita bicara being before doing. Kita berbicara mengenai hidup balance antara Maria dengan Marta. Dalam bulan Februari tema kita adalah The Way of the Cross, jalan salib. Kita berbicara mengenai kehidupan Yohanes Pembaptis, more of Jesus and less of us. Kita berbicara bagaimana kita hidup, saudara. Ya, bukan apa kita, bukan soal saya dan aku, tetapi apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah, bulan Maret kita masuk ke satu tema yang baru, hidup dalam batasan, saudara. Selama bulan Maret kita akan bicara mengenai limit and boundaries, saudara. Ya. Ini bulan yang luar biasa, saudara ya. Nanti di akhir bulan Maret persiapan untuk masuk dalam Jumat Agung. Did you realize the Lord Jesus Christ limit himself? Dia membatasi dirinya dari seorang anak Allah. Dia turun menjadi serupa dan segambar dengan kita manusia, saudara. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia membatasi dirinya. He is living with a lot of boundaries, saudara. He limits himself. Dia nggak omnipresence, padahal dia bisa tembus dinding, dia bisa teleportasi mungkin tuh. Tapi ketika selama dia berjalan di muka bumi, dia jalan kaki, saudara. He limits himself. Kenapa kita bahas ini? Karena salah satu godaan terbesar manusia adalah hidup tidak mau ada batas. Saudara. Dikasih usia 120 tahun, kita berusaha hidup selama-lamanya. Makanya anti-aging laku, saudara. Ya enggak sih? Regenerasi sel, saudara. Itu laku, saudara. Why? Karena we are trying to live younger and younger. Saudara. Ya orang bayar mahal untuk skincare, saudara. Orang bayar mahal untuk ke dokter, saudara. Karena kenapa? Ya kita itu. Now, even in the very beginning, in the Garden of Eden, dalam zaman Taman Eden, di dalam dunia yang sempurna, dunia yang perfect. Saudara, dunia yang perfect. Ini belum ada dosa. God set a limit. Tuhan kasih batasan, saudara. Adam, Hawa, semua boleh kamu makan. Tapi ada pohon di tengah kamu gak boleh makan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang itu jangan kamu makan. I wonder, in the perfect world, dalam dunia yang gak ada dosa, why God set a limit? Kenapa Tuhan kasih boundaries? Kenapa gak dilepasin aja? Atau even better, gak perlulah pohon itu ada di Taman Eden. Digeser aja keluar gitu loh. Kalau emang manusia gak boleh makan, ya udah, jangan taruh di dalam taman. Rupanya batasan itu untuk menguji hati manusia, apakah kita mau taat sama Tuhan atau tidak. Dan kalau boleh jujur, seringkali kita gagal. Karena kita selalu berusaha menabrak batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan setelah mereka berdosa, Tuhan kasih batasan lagi. Dikasih malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala, mereka gak boleh masuk ke dalam Taman Eden. Karena Tuhan bilang jangan sampai nanti mereka makan pohon yang kekekalan itu. Sehingga mereka menjadi kekal sama seperti kita. Dengan ada dosa di dalamnya. Jangan. Manusia is meant to live forever, saudara. Tapi karena dosa hidup manusia turun, saudara. 1000 tahun, 800 tahun, 700 tahun, 500, 400, 300. Sampai zaman Nuh Tuhan berkata, manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Dibatasi sama Tuhan 120 tahun saja. Saudara, saya suka cek di Google, saudara ya. The centenarians, orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Rupanya di dalam dunia ini ada namanya blue zones, saudara. Zona-zona biru yang dimana mereka hidup lebih lama daripada orang biasanya. Saudara, dicek, saudara. Ya di Jepang ada, di mana ada, saudara. Dicek, itu blue zones. Karena kenapa? Karena rata-rata average penduduknya hidup di atas 100 tahun. Saudara. Itu ada, nanti saudara bisa cek, saudara ya. Tahu nggak? Itu setidaknya menurut observasi saya dan penelitian saya. Waktu saya cek, saudara, dan orang-orang ini yang meriset, ya makanan berlaku, saudara ya,
vitamin berlaku, saudara. Mereka kerja, tiap hari ada rutinitas, dan rutinitasnya adalah fisik. Tetapi salah satu parameter yang membuat mereka hidup lebih lama adalah apa? Tingkat stres yang lebih rendah. Tingkat stres yang lebih rendah. Karena stres itu bikin inflamasi di mana-mana. Stres, saudara. Kita aja lewat Karang Tengah udah stres, saudara. Itu udah stresnya nambah 3 kali lipat, saudara. Aduh, gimana kita mau hidup lama sini, saudara. Tapi itu, saudara, umur terbatas. And yet we try to defy nature. Saudara, kalau saudara belajar biologi, dulu saya sempat ambil kelas genetik 3 semester, saudara. Di ujung daripada DNA manusia ada yang namanya telomer. Telomer itu, saudara, telomerase itu enzim, saudara, yang ngekat DNA. Makin lama DNA kita panjang, makin lama makin pendek. Karena DNA-nya makin lama makin pendek sehingga kita aging. Kulit mulai turun, mulai keriput. Karena DNA-nya turun, makin pendek. Itu kayak ada mesin waktu tuh, Tuhan, namanya telomer, saudara. Ujungnya di-cut, habis lama selesai. Saudara, manusia itu berusaha dari dulu. Saya suka, I love science, saya suka cari breakthrough. Sampai sekarang belum bisa itu nahan laju telomer itu supaya nggak turun gitu loh. Saudara, ya. Diperlambat ya oke, dengan makanan, dengan vitamin, gaya hidup sehat segala macam. Tapi untuk nge-stop, untuk kita nggak keriput, nggak bisa. God set a limit. Fisik saudara dan saya punya batas. Nggak selama-lamanya kita kuat, saudara. Coba aja umur 70 main pedal, saudara. Bahaya loh, saudara. Ya kan? Umur 70 masih mau maraton, ya mesti latihan dari umur sekarang. Mesti latihan, terbatas. Waktu kita terbatas, masing-masing 24 jam. Kita pengennya lebih, aduh kok cepat banget sih waktu habis. Lord, I need more than 24 hours. Saudara, kapasitas kita terbatas. Tiap orang punya kapasitas menanggung masalah beda-beda. Saudara, ada orang dikasih kerjaan banyak, dia langsung breakdown. Stres, langsung keluar dari kerjaan. Ternyata saya baru tahu, oh ini orang gak bisa dikasih kerjaan banyak. Ada orang bisa dikasih kerjaan banyak. Kapasitas orang beda-beda. Talenta kita terbatas. Gak ada satu orang yang punya semua talenta. Makanya dalam pekerjaan kita butuh orang lain untuk saling support, saudara. You see, limit is everywhere. Dan kalau bulan ini saya mau sedikit merubah paradigma saudara, you need to embrace the gift of limit. Jangan marah kalau hidup kita terbatas, tapi belajar untuk terima bahwa your life and my life is limited. Karena begitu saudara bisa menerima the gift of limit, kita lebih rileks dalam menjalani hidup. Karena kita tahu tidak semua perlu kita urusin. Karena saya dan saudara terbatas. Terbatas. Yang menjadi sombong adalah ketika kita maunya saya gak terbatas. Semua pengen kita urusin. Sindrom superhero. Sindrom savior. Dalam 3 bulan terakhir sembari mempersiapkan materi-materi ini, saudara, sampai nanti bulan Juli, saya banyak merenung, saudara. I think one of my favorite me time, saya sendiri ke kafe, saya baca buku, saya minum kopi, and I reflect. Saudara, saya lagi berusaha buat jurnal. Saya ada jurnal di iPad saya bikin tiap pemikiran saya bikin jurnal. Saya bikin jurnal. Dan saya menyadari Tuhan, saya terbatas. Saya pengennya gak terbatas. Saya pengennya energi saya 24 jam on gitu kira-kira. Tapi kalau saya ke dokter bilang itu nggak waras dia namanya. Kalau emosi kamu 24 jam on terus. Kamu lagi high namanya. Itu malah bahaya. Emang manusia didesain untuk ada, the ebb, the flow. Saudara. Kenapa? Kita ada secara insting, kita selalu merasa saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau lebih. Next. Karena itu yang iblis tawarkan dari awal. Godaan iblis dari dulu sekarang gak berubah.
It's never enough. Iblis bilang, Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti who does not want to be like God? Coba jujur. I shared in the doa pengerja dalam beberapa minggu lalu, saya bilang begini. Bapak Ibu tahu film The Lord of the Ring? The Lord of the Ring? Itu kan Tolkien bikin novel itu kan ada banyak nilai Kristianinya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. What would you do if you have the ring? Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara punya ringnya? Bapak Ibu tahu kan di film kalau punya ring jadinya hilang, invisible. Dan seluruh film The Lord of the Ring triloginya itu berbicara mengenai ring itu. Siapa yang disuruh ngancurin di Gunung Mordor? Frodo. Jadi perjalanan menghancurkan ring ke Gunung Mordor begitu kira-kira. Dan itu ring diperebutkan semua bangsa-bangsa. Kira-kira begitulah ya to cut the story short. Ringnya mesti dihancurin. Karena Tolkien dia berusaha mengekspos natur kedagingan manusia. What would you do if you have the ring? Coba saudara, sekarang kita ambil waktu beberapa detik, saudara pikir dulu. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara nggak kelihatan orang? Saya yakin nggak mungkin baca Alkitab. Yakin saya nggak mungkin saudara baca Alkitab. Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara nggak kelihatan sama orang? Rata-rata, saya nggak mengeneralisir. Mungkin kita berbuat jahat. Atau kita berbuat sesuatu yang sebelumnya kita malu melakukan, kita takut karena kelihatan orang. Karena nggak kelihatan, udahlah hajar aja sekarang mumpung nggak kelihatan. Itu natur manusia, jahat. Itu daging manusia. Maka dari awal godaan ini selalu berkata, kamu gak cukup. Padahal manusia diciptakan sudah serupa dan segambar loh. Kurang hebat apa ciptaan manusia ini. Semua dikatakan baik kecuali manusia. Teramat, is the masterpiece of God's creation. Tapi the devil says it's not enough. Berapa banyak dari kita selalu merasa hidup ini gak pernah cukup. It's not enough. It's not enough. Kita merasionalisasi, kita menjustifikasi apapun yang kita lakukan. It's not enough. Oh, hati kita paling mahir saudara dalam membuat alasan dan excuses. We are so good at it. It's not enough. Ngelihat yang lain punya lebih, punya kita jadi merasa kayaknya kurang ya. Padahal sebelum ngeliat orang lain, kita merasa diri kita cukup. Tapi begitu ngeliat orang lain, kayaknya kurang kayaknya. Kita kerja lagi. Kita menyibukkan diri lagi, saudara. It's not enough. Saudara. Look at Jesus next. Tuhan Yesus embrace boundaries in his life. Tuhan Yesus menerima batasan dalam hidupnya. Saya buka aja Yohanes pasal 5 ayat 3-6. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Banyak yang sakit saudara, banyak yang sakit. Tapi saudara tahu kisah itu Tuhan hanya menyembuhkan satu orang yang lumpuh 38 tahun. Udah satu orang doang, udah. Jesus did not save or heal everyone. Dia cuma kasih aja satu aja itu. Yang lain enggak setidaknya enggak tercatat begitu. He limits himself. Saudara, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-7, dia yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan, tetapi dia memilih untuk mengosongkan dirinya menjadi seorang anak manusia. Dia mengosongkan diri, dia membatasi diri. Aduh Bapak Ibu, kalau kita jadi Tuhan Yesus ya, kalau kita diejek, katanya anak Allah. Coba dong turunkan dirimu dari salib ini. Saudara, lebih susah nahan kalau saudara tahu you have power and money. Coba jujur. Kalau udah miskin ya mau gimana, emang gak punya kuasa ya sudahlah. But if you have the power, if you have the money, saudara diejek, harga dirimu disinggung, mau nahan tuh susah setengah mati. Lu gak tahu siapa gue. Gak tahu backingan belakang. Gak tahu apa yang bisa aku lakukan dalam sekejap. Tapi Tuhan, dia diam aja. Itu susah saudara. Itu susah.
Tuhan terima batasan dalam hidupnya. Dia membatasi pemuridan hanya dengan 12 murid. Dari 12 murid dia punya 70 murid. Udah selesai itu doang. Sisanya cuma pengikut. Dia batasi pelayanannya. Dia nggak ke India, dia nggak ke Indonesia, dia nggak ke Cina. Sayang saudara sebetulnya kalau bisa ke Indonesia lumayan saudara ya. Sebetulnya kalau dia bisa travel, lamaan dikit ya Tuhan. Hidupnya jangan 3,5 tahun, pelayanan 10 tahun deh Tuhan. 10 tahun, saya rasa dunia akan lebih baik. Tapi kenapa cuma 3,5 tahun? Sayang banget. But he limit himself. Dia batasi dirinya. Dia nggak jalan keliling dunia. Paling banter cuma Galilea, Yerusalem, Yeriko, ke Nazaret, Kapernaum, ke Gunung Hermon, ke Gunung Hebron, saudara. Tempat transfigurasi, udah itu doang. Murid itu cuma 12, satu berkhianat. Dia batasi dirinya. Dari semua tempat, Allah Bapa nanya sama Allah Anak, kamu nanti mau lahir di mana? Bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2. Bapa, di Palungan cukup. Di Palungan saudara. Dia batasi dirinya lahir di Palungan. Dalam bukit pencobaan, 3 pencobaan dari iblis. Masing-masing adalah pencobaan untuk membatasi diri. Sadarkah kita bahwa hidup kita itu terbatas? Did you realize that? Seringkali kita ngomong so many things to do, but so little time. Makanya Musa menulis, ajari kami untuk menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana untuk mengerti. Coba saudara kita sedikit latihan. Imagine dokter bilang, you only have 30 days to live. I'm sorry. Hidupmu cuma 30 hari lagi Pak, Bu. Nggak ada yang bisa kami lakukan lagi. I'm sorry. Saya mau nanya, what would you do? Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara tidak akan lakukan? Waktu saya siapin khotbah, saya mikir itu buat diri saya. Saya tulis begini, kayaknya posting Instagram menjadi irrelevant. 30 hari saya gak perlu mempromosikan diri ke hadapan orang karena gak penting lagi. Follower menjadi gak penting. Dalam 30 hari, sepatu yang pengen saya beli jadi gak penting. Tas yang pengen saya beli gak penting. Dalam 30 hari, Tuhan saya masih pengen sih banyak negara yang belum pernah saya kunjungi. Tapi kalau saya mati di negara entah berantah itu jadi juga gak enak. Itu juga jadi gak penting. Dalam 30 hari, banyak yang saya mau lakukan. Ini dan itu. Kayaknya saya gak punya cukup waktu Tuhan. Apa yang kita kekurangan waktu sekarang, ketika diberikan batasan menghitung hari-hari itu menjadi penting. Main sama anak, pegang tangan istri, ngobrol heart to heart. Hal-hal yang kita take things for granted, hal-hal yang kita, ya udahlah. Tapi begitu saudara menghitung hari, jadi penting. Kalau saudara punya uang, Indomie gak ada artinya. Gak ada. Apalah artinya Indomie? 1-2 bungkus. Bagi anak kampus yang ngekos, tanggal tua, 2 Indomie berarti. Setuju gak? Apa bedanya? Apa bedanya? Kok yang bagi satu orang itu berarti banget plus telur? Kalau bisa Tuhan dapat telur lumayan. Bagi orang lain, ya cuma 2 Indomie, apalah udah nih gue beliin 2 dus dah. Kenapa? Ada hukumnya. Kalau saudara sudah kebanyakan, apa yang menjadi penting menjadi gak penting lagi karena udah kebanyakan. Apa yang kebanyakan, we tend to throw it away. Begitu juga dengan waktu dan hidup. Umur gak ada yang tahu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya perlu
Dan kalau saya bisa menghitung hari-hari sisa-sisa hidup saya, what would I do? Apa yang saudara akan lakukan? Saya ngerasa kita nggak akan mengejar terlalu banyak hal-hal yang fana. Kita akan mulai memperhatikan yang tidak kelihatan itu. Itu yang saya mau tawarkan dalam hidup saudara dalam bulan ini. Saudara, coba next. Cobaan iblis kepada Tuhan Yesus ada 3. Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya roti ini berubah menjadi batu. Apa sih yang iblis kejar? Katanya orang Kristen, kok ada masalah dalam hidup? Katanya orang Kristen, kok urusan makan roti aja susah banget. Katanya orang itu tuh serangan iblis tuh. Katanya kau anak Allah, kan lagi lapar nih. Ayo dong, roti rubah jadi batu rubah jadi roti dong. Tapi Tuhan batasi kekuatannya. Enggak, aku gak mau. Kalau Tuhan punya ego setinggi saya kan langsung, nantang. Ayo, mau roti apa? Mau roti apa? Ayo, mau roti apa? Kan kita begitu manusia. Kan punya ego. Ditantangin, ayo. Kedua, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bait suci ini. Malaikat pasti menatang kakimu. Bukankah itu tercatat dalam Alkitab? Saudara, untuk orang yang punya kuasa ditantangin gitu, itu gemesin. Gemesin. Ditantangin, gemesin. Tak tunjukin siapa saya. Tapi Tuhan enggak. Dia tahan, dia batasi dirinya. Ada tertulis, iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Padahal Tuhan bisa show off loh. Tolong malaikat, standby. Di bawah, saya mau lompat. Saya yakin kalau Tuhan Yesus lompat, geger satu kota saudara. Sud, ada malaikat terbang. Geger. Lebih cepat kayaknya Injil diberitakan. Lebih cepat mungkin menurut saya. Cuman dia batasi, tidak. Yang ketiga, ini adalah cobaan yang dialami oleh kita semua. Dibawa naik ke atas. Lihat nih, kerajaan Yerusalem, kerajaan macam-macam, ada Persia, ada Media, semua dikasih lihat. Dengan segala kemewahan dan luxury of life. Iblis berkata, all of this can be yours. Semua ini bisa menjadi milikmu, asal engkau menyembah aku. Dan betapa banyak manusia menyembah setan hanya karena pengen lebih. Nih kalau yang wujud ketiga nih, ini munculnya sekarang dalam bentuk judul. Saya mesti khotbah ini, mohon maaf deh saudara, itu bahaya sekali. Tolong anak muda jangan sentuh-sentuh judul. Jangan sentuh-sentuh slot. Bahaya saudara, dikit lah. Karena itu memberikan satu tawaran menggiurkan. Kamu bisa dapat mendadak, langsung dapat berapa juta gitu. Tapi hancur habis itu hidupmu. Tuhan membatasi dirinya untuk tidak tamak. Kok bisa sih Tuhan menang? Karena dia tahu identitasnya. Aku ini anak Allah. Maka yang diserang itu identitas. Kalau engkau anak Allah. Bapak Ibu, identitas kita bukan dari dunia ini. Identitas kita dari surga. Jadi mau apapun yang dunia lemparkan kepada saudara, saudara kita bisa secure dan berkata, enggak, aku enggak butuh ngikutin ke permintaanmu. Karena aku cukup secure. Rumahku lagi disiapin Tuhan di surga dan saya pasti rumah saya lebih bagus daripada rumahmu di dunia ini. Sehingga kita enggak perlu barter iman kita dengan hal-hal yang dunia tawarkan. 1 Timotius 6 berkata, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara. Jadi tantangan kita sebagai orang percaya yang kerja di marketplace adalah bagaimana kita kaya tapi tidak ingin kaya. Gimana tuh ya? Bagaimana kita bisa memiliki apa yang kita miliki? Kan orang bisnis kan maunya ya dapat duit dong saudara. Bodoh namanya kalau bisnis mau rugi saudara. Kita bisnis maunya profit, yes. Tapi jangan sampai hati kita ingin cepat kaya. Karena orang yang ingin terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin dia masuk dalam nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, yang masuk ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat terakhir, dia menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka.
Saudara tahukah ada duka-duka cita yang kita alami sekarang yang harusnya kita nggak alami hanya karena kita merasa tidak cukup. Ada kesulitan-kesulitan dalam hidup yang kita alami. Memang Tuhan bilang harusnya kamu gak ngalamin itu. Makanya saya udah bilang kamu jangan ambil tawaran itu. Cuman kita ambil karena kita merasa more is better. Bigger is better. Padahal Tuhan bilang emang kalau kamu ngambil kamu gak cukup ya. Coba jujur saudara, cukup gak sih kalau kita ngambil? Cukup. Tapi kita gak bisa membatasi. It's not enough. Oh, hati kita paling jago menjustifikasi. Next, ini ayat bagus banget. I think this is one of my favorite verse this month. Kita baca yuk 1, 2, 3. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. That is so good. Better to have 1 handful with quietness than 2 handfuls with hard work and chasing after the wind. Saudara, pernah lihat nggak di seminar, nggak tahu lah seminar motivasi atau seminar apa, saudara, ada orang bawa botol toples besar, ada batu-batu besar sampai batu-batu kerikil sampai pasir. Gimana cara ngisi semua batu itu ke dalam toples yang besar ini? Ayo yang udah pernah ikut seminarnya. Isi yang mana dulu? Kecil apa yang gede dulu? Isi yang gede, batu-batu yang gede-gede, abis batu gede masuk, kocok-kocok-kocok, terus masukin batu yang kecil. Goncang-goncang, terakhir isi pasir. Sampai penuh diendepin, masuk semua. Masih bisa masuk lagi nggak? Masih, isi. Ini batu udah ikut seminar udah. Isi air, full saudara. Inilah hidup yang maksimal. Saya pikir tuh, bener, hebat ini. Sekarang saya kebalikan. Ngapain diisi full? Saya nggak mau. Mendingan saya kosongin 1/4 buat saya nafas. Betul nggak? That's your choice. You have a choice, saudara mau ngisi hidupmu sampai penuh, diendepin, isi air, sampai megap-megap. Oh silahkan, 2 tangan penuh dengan jeripayah, silahkan. Tapi saya lebih memilih 1 tangan dengan ketenangan hati. Itu pilihan. Ini gak bisa dipaksain, saudara jangan pulang sampai habis dari, oh dia maksain saya lepasin. Enggak, ini pilihan. Tergantung iman masing-masing. Sekarang dalam posisi saya berteologi, saya sampai pada posisi ini. Segenggam lebih baik dengan disertai ketenangan. Pak, saya masih belum bisa pak. Saya masih banyak tanggungan. Saya masih mesti kerja. Silahkan. Berdoalah Tuhan kasih saya kebebasan waktu untuk saya bisa melayani Tuhan lebih. Berdoa. Pak, saya masih kerja 2-3 kerjaan. Saya masih bolak-balik. Saya masih bisa banyak yang mulut yang musik. Silahkan berdoa minta Tuhan untuk kasih berkat. Dan bilang Tuhan saya juga mau ada waktu untuk melakukan kehendak-Mu. Saya yakin Tuhan pasti jawab doa itu. Amin saudara. Slide terakhir saya. Slide terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. It is better to have less of what does not matter and more of what does. Setuju gak? Lebih baik memiliki sedikit dari apa yang gak penting dan memiliki banyak dari apa yang penting. Nah itu pilihan. Yang penting menurut saudara yang mana? Yang tidak penting menurut saudara yang mana? Kalau kita nggak membatasi diri, maka kita nggak akan pernah benar-benar maksimal untuk hal yang esensi. Saudara, apa yang urgent tuh belum tentu penting. Apa yang penting belum tentu urgent. Kalau kita nggak bisa batasi diri, apa yang penting dan urgent kita nggak bisa melakukan maksimal. Nanti minggu depan kita lanjut saudara ya. Minggu depan kita masih lanjut. Tapi mari kita renungkan bulan ini saudara. Tuhan membatasi diri sedemikian rupa. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dicemooh, dipukulin, dicambuk. Dia diam aja. Dia membatasi egonya sedemikian rupa. Dia kosongkan egonya sedemikian rupa. Demi saudara dan saya. Supaya kalau hari ini ego kita disinggung orang, kita gak perlu cepat-cepat marah. Karena Tuhan telah melewati itu. Amin saudara. Halo guys, aku percaya kita semua diberkati dari video barusan. Dan aku berharap iman kita dan pengenalan kita akan Kristus semakin lebih dalam lagi. Jika Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap, kami mengundang untuk
bisa beribadah bersama-sama kami di PIC Lipo Tower atau follow sosial media kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.